Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke, teman-teman penonton channel Asbab saja. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi ya, belajar lagi. Tetap diberitahukan bahwa yang kami sampaikan di sini adalah karena semata-mata kami belajar dari guru-guru kami. Jadi kepahamannya mungkin bisa berbeda dengan kepahaman atau ilmu yang diterima oleh teman-teman dari guru-guru teman-teman. Bagi yang belum pernah dapat ilmunya, jangan 100% percaya ya. Nanti boleh di-compare di guru-guru yang lain ya. Cuma harus tahu bahwa nanti apabila yang disampaikan adalah ilmu syariat, maka bertanya kepada ilmu-ilmu yang ulama-ulama yang menguasai ilmu syariat ya. Sedangkan apabila yang dibahas nanti ada ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, maka teman-teman belajar bertanya kepada ulama-ulama yang menguasai ilmu hakikat dan ma'rifat. Soalnya adalah apabila teman-teman mempunyai pertanyaan tentang ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, bertanya kepada ulama-ulama yang hanya menguasai ilmu syariat, maka tidak akan nyambung jawabannya ya. Karena berbeda jalur kepahamannya. Kecuali ulama itu menguasai ilmu syariat dan hakikat, maka bisa akan menjelaskan dari segi syariat maupun ma'rifat. Teman-teman yang senantiasa masih menonton, apabila saya bertanya ya, survei ya, kadang-kadang kepada teman-teman yang Islam ini, mereka bertanya-tanya apakah memang betul ilmu hakikat ma'rifat ini diajarkan, mana dalilnya. Kalau ditanya dalil, mungkin teman-teman cari sendiri aja ya, karena kami ini bukan ustadz, bukan. Kami hanya orang yang sedang belajar, kemudian supaya ilmunya tidak hilang begitu saja, maka kita upload di channel Asbab saja ini. Ya, mungkin ada bisa teman-teman ambil pelajaran, nah, seperti itu ya. Oke, kita coba sampaikan apa yang telah kami dapatkan. Mungkin teman-teman nanti bisa dicek di Al-Qur'annya masing-masing ya. Jadi memang tidak menjelaskan dalil secara terperinci sebagaimana ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Hidayat. Dia akan menjelaskan ayatnya ini, asbabun nuzulnya ini, seperti itu ya. Tetapi kita sedikit yang kita ambil ya, kita nukil saja ya. Jadi tugas teman-teman supaya membuka lagi Al-Quran. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW sedang menyepi di Gua Hiro, maka datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Jadi orang-orang tahu bahwa surat yang pertama atau ayat wahyu yang pertama adalah surat Al-A'laq. Al-Alaq 1-5 ya. Ya, biasanya ustadz-ustadz membicarakan tentang Iqra, bacalah. Jadi di situ dijelaskan tentang Iqra saja. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa Iqra itu harus belajar. Sehingga ada buku atau metode untuk mempelajari Al-Qur'annya dengan metode Iqra. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tak usah bingung, itu kepahaman daripada
ulama-ulama ya. Tetapi hakikatnya tetap itu ya yang diberikan Allah SWT, kepahamannya ya seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu ayat itu nanti bisa ditafsirkan oleh ulama yang kepahaman tentang ilmu syariat. Ada juga nanti bisa satu ayat yang sama tadi ini ditafsirkan oleh ulama yang menguasai ilmu hakikat ma'rifat. Jadi teman-teman itu pengen apabila teman-teman ingin menambah ilmu, menambah wawasan supaya bisa berjalan menuju Allahnya lebih mudah, maka gabungkan ilmu ini karena semuanya akan saling melengkapi. Jadi kembali lagi, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi artinya kurang lebih adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat ini adalah menjelaskan bagaimana supaya baginda Rasulullah SAW ini membaca dengan menyebut nama Tuhan. Nah, di sini nanti akan ada penafsiran. Makanya adalah siapa nama Tuhan yang harus dibaca, yang harus dibawa ketika menyampaikan suatu perkara, satu peristiwa tadi ya. Nah, di situ nanti kalau ditafsirkan itu akan panjang. Intinya adalah disitulah ayat menjelaskan bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW tentang nama Tuhan, tentang mengenal siapa Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu siapa, apa, dan bagaimana itu dijelaskan. Jadi kemudian kalau diteruskan kepada wahyu yang kedua. Wahyu kedua itu adalah surat Al-Mudaththir ya, kalau tak salah ya. Nanti dicek lagi teman-teman. Di situ adalah perintah jadi ketika itu mendapat wahyu yang kedua, ketika di Gua Hiro ini kan didatangi Jibril ya, malaikat Jibril, ketakutan baginda Rasulullah SAW, kemudian pulang ke rumah minta diselimuti. Akhirnya dipanggil, hai orang yang berselimut, bangun, supaya berdakwah, sampaikan. Jadi perintah-perintah Allah SWT sebelum daripada sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT selanjutnya adalah dakwah. Sehingga Rasulullah berdakwah yang pertama kepada istrinya, itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sehingga akhirnya masuk Islam. Jadi nggak mungkin kan, kalau secara logis tidak mungkin Rasulullah mengajak orang-orang supaya menyembah Allah, tetapi baginda Rasulullah tidak kenal Allah, kan nggak mungkin. Jadi Rasulullah ini mengajak orang-orang untuk taat pada Allah yang tadinya menyembah patung, menyembah berhala, ya, supaya menyembah Allah SWT. Maka tidak mungkin baginda Rasulullah SAW ini tidak mengenal Allah SWT. Jadi ulama-ulama mengatakan bahwa yang pertama kali diturunkan adalah ayat mengenai ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga sering kita dengar bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Nah, jadi ini teman-teman, cuma pada kesempatan kali ini, pada masa sekarang ini, kita ini biasanya mengenal perintah-perintah dulu. Kita sudah Islam, syahadat, suruh belajar sholat, belajar zakat, belajar sedekah. Sedangkan Allahnya ini belum kita kenal. Jadi kadang-kadang kita ini menerka-menerka ya, meraba-raba. Bahkan kadang-kadang ketika beramal salah niat sehingga tidak ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas lagi ya tentang
mengenal Allah ya, sedikit demi sedikit. Bagi teman-teman yang sudah paham perkara ini, boleh dituangkan ilmunya di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada yang belum paham, ada yang perlu ditanyakan, mungkin silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti teman-teman yang lain bisa saling menjawab ya. Bukan hanya saya yang bisa menjawab atau nunggu saya yang jawab. Nah, apabila teman-teman yang komen, lihat komen ada pertanyaan dari teman-teman yang lain yang sedang bingung, maka boleh jawab di situ ya. Karena kita ini tempat belajar ya. Mudah-mudahan YouTube ini, khususnya channel Asbab Saja ini, ada tempat belajar sehingga teman-teman lebih bisa mengenal Allah, bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT. Itu saja dulu ya tentang ilmu makrifat yang disampaikan secara sederhana. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Persembahan Asbab Saja. Semoga tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.